Selamat berjumpa kembali dengan channel Parliat Malusi. Kita bahas tentang deret geometri tak hingga atau deret geometri tak terhingga. Kita mengingat sebentar tentang deret geometri. Seperti ini adalah A ditambah A kalikan R ditambah A kalikan R pangkat 2 ditambah tak terhingga, sehingga UN-nya adalah A kalikan R pangkat N yang dikurang 1. Dimana kalau dari geometri itu dipisahkan jumlah, tapi kalau itu dipisahkan jumlah atau disambung dengan jumlah, tapi kalau barisan dipisahkan dengan koma atau disambung dengan koma. Nah, itu bedanya kalau dari dengan jumlah, kalau barisan dengan koma. Yang kita bahas sekarang adalah deret geometri turun tak hingga. Karena kalau kita mencari jumlah deret geometri naik yang tak terhingga, kita tidak bisa menentukan karena bilang itu selalu naik dan jumlah bilang itu tak terbatas, tak terhingga, sehingga kalau kita mencari jumlah deret geometri naik, kita tidak bisa. Karena apa? Karena deret geometri naik tak terhingga itu karena bilangan juga tak terbatas atau tak terhingga, sehingga kita tidak bisa menentukan jumlahnya, sehingga kita hanya mencari jumlah deret geometri turun tak hingga. Rumusnya adalah S, dikasih ini rumus jumlah tak hingga. Jumlah tak hingga adalah A dibagi 1 kurangi R, di mana R-nya terletak di antara 0 dan 1. Berarti ini adalah suatu pecahan. R-nya pecahan yang terletak 0 dan 1. Jadi R tadi lebih besar daripada 0 dan R kurang dari 1. Dari ini adalah dengan S simbol ini adalah jumlah deret geometri turun tak hingga antara suku pertama dan R-nya rasio deret geometri. Selanjutnya kita ambil contoh 1. Hitunglah jumlah tak hingga deret ini geometrinya 27 tambah 18 tambah 12 dan seterusnya. Ini adalah deret geometri. Apa buktinya kalau deret geometri? Kita cari rasionya dulu, yaitu U1 adalah 27. Kemudian R-nya berapa? 18 bagi 27 diperoleh R-nya adalah 2/3. Juga R-nya berapa? 12 dibagi 18, kita peroleh R-nya 2/3, sama R-nya 2/3. Karena rasionya kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka dikatakan ini adalah deret geometri turun. Nah, itu. Sehingga kita peroleh jumlah tak hingga deret geometri tadi adalah, rumusnya ini kita masukkan S tak hingganya, jumlah tak hingganya adalah A dibagi 1 kurang R. Kita masukkan nilainya, jumlah adalah A-nya adalah 27, sedangkan 1 dikurangi 2/3 sebagai rasionya, sehingga kita peroleh sama dengan 27 dibagi ini apa? 1 tadi yang bilang 3/3. 3/3 kita beri 3/3, sehingga kita kurangkan 3 kurang 2 1, jadi nanti hasil penyebutnya adalah 1/3, sehingga S-nya adalah 27 dibagi 1/3, sehingga kita peroleh bahwa S-nya adalah 27 kali 3/1. Kalau ini pembaginya berupa pecahan, maka dikalikan dengan mengubah pembilang 3 dan penyebutnya 1. Jadi membalik pembilang dan menyebut yang ini tadi, sehingga kita peroleh berapa? S-nya jumlah tadi dalam 1, sehingga jumlah deret jumlah bilang tadi 27, 18, 12 seterusnya sampai tak terhingga adalah jumlahnya 80. Contoh 2. Di dalam persegi ABCD yang panjang sisinya 8 cm, terdapat persegi-persegi lain secara terus-menerus di mana 4 titik sudutnya diambil dari titik tengah persegi sebelumnya. Tentukan jumlah luas persegi yang terbentuk. Jadi jumlah luas persegi yang terbentuk sampai tak terhingga. Nah, berapa yang terbentuk sampai tak terhingga tadi? Makanya ini adalah 8 cm. Berarti kalau 8, karena di tengah-tengah berarti A adalah 4 cm dan EA-nya juga 4 cm. Semua sama ini, dan tengah-tengahnya semua adalah 4 cm. Yang pertama kita cari luas persegi yang utama, yang depan itu ABCD. Berapa luas persegi ABCD? Adalah S kali S, 1 S pangkat 2, kita peroleh 8 kali 8, yaitu 64 cm persegi. Selanjutnya kita mencari
luas segitiga EFGH, tapi kita harus mencari dulu. Kalau maaf ya, mencari luas bagi EFGH itu mencari panjang EF dulu. Bagaimana caranya? EF adalah ini karena EA dan AF itu merupakan sisi-siku dari segitiga EAF, maka berlaku atau kita gunakan teorema Pythagoras, sehingga EF adalah akar dari AF kuadrat ditambah EA kuadrat. Oke, kita perlu masukkan nilai-nilainya bahwa AF adalah 4 cm dan AE-nya juga 4 cm. Kita peroleh berapa? EF adalah akar dari 16 tambah 16, yaitu diperoleh 2 kali akar 16. Nah, ini mengapa tidak 32? Karena kita untuk mencari ada bilangan yang bisa dicari akarnya, yaitu berapa? Hasilnya terakhir, akar 16 adalah 4 dan akar 2 tetap akar 2, sehingga diperoleh panjang EF adalah 4 akar 2 cm. Maka luas persegi EFGH adalah EF kali GH, karena persegi berarti panjangnya sama, semuanya adalah EF 4 akar 2 juga FG 4 akar 2 semuanya sama, 4 akar 2 termasuk GH dan EH. Maka luasnya adalah S kali S. Berapa S-nya? 4 akar 2 kali 4 akar 2. Ini adalah 4 akar 2 kali 4 akar 2, diperoleh ini 4 kali 4, ini kita kalikan yang tidak ada akarnya, akar kita akar 2 kali akar 2, diperoleh 16 kalikan akar 2 kali akar 2 adalah dia sendiri, 2 sendiri, sehingga diperoleh 32 cm persegi. Selanjutnya kita cari luas persegi IJKL. Sama rumusnya adalah sisi kali sisi, di mana sisi IJ, JK, KL, dan IL adalah sama, yaitu berapa? Ini adalah karena tadi tengah-tengah otomatis apa? Juga ini di tengah-tengah ini. Bahwa di I itu kalau kita tarik ke bawah tengah-tengah AF, sehingga panjang sini adalah 2. Sama, J adalah kalau tarik tengah-tengahnya BF, panjangnya juga 2, sehingga 2 tambah 2 adalah 4, sehingga panjang sisi IJ, JK, KL, dan IL adalah 4 cm, sehingga kita peroleh 4 kali 4, yaitu 16 cm persegi. Nah, sudah ketahuan 3 tadi, yang A, B, C, D adalah 64 cm persegi, EFGH adalah 32 cm persegi, IJKL adalah 16 cm persegi. Ini terus tidak habis sampai tak terhingga. Kemudian kita coba deh, kalau tadi ada bilangan yang pertama hasilnya 64, keduanya 32 dan 16. Kalau kita lihat ini membentuk deret geometri, tapi yang turun. Mengapa? Makin kecil, maka kita bisa mencari jumlah tak hingganya. Dan kita lihat dulu bahwa A-nya adalah 64, suku pertamanya, sedang R-nya adalah 32 dibagi 64, yaitu setengah, sehingga ini merupakan deret geometri turun tak hingga dengan suku pertama 64 dan rasionya setengah, sehingga kita bisa mencari jumlah tak hingganya dengan rumus jumlah tak hingga adalah A dibagi 1 kurang R. Kita masukkan nilai-nilai A dan R-nya. Sama dengan berapa tak hingganya? 64 sebagai suku pertama, 1 dikurangi setengah sebagai dari rasio atau pembanding boleh, sehingga jumlah tak hingganya adalah 64 dibagi 1 kali setengah, 1 kali setengah, sehingga tinggal mengalihkan jumlah tak hingganya 64 kali 2/1. Mengapa? Ini kalau ada pembagian suatu bilangan yang pembaginya itu adalah pecahan, maka bilangan tadi penyebutnya pembilang dikalikan penyebut, yang penyebut berupa bilangan pecahan, maka pembilang dari penyebut dibalik menjadi pembilang. Nah, gitu. Jadi intinya apa? Penyebut dari pecahan ini dibalik ke atas dan satunya ke bawah. Itu. Jadi kalau ada pembagian dengan bilangan pembagian pecahan, maka bilangan tersebut dikalikan kebalikan pecahan tersebut, di mana penyebut pecahan menjadi pembilang pecahan menjadi penyebut, sehingga kita peroleh jumlah tak hingganya adalah 64 kali 2 dibagi 1, ya 128. Jumlah luas persegi tak hingga adalah 128 cm persegi. Demikianlah contoh tentang jumlah tak hingga deret geometri turun. Semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan punya loncengnya sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih.